Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan kami berikan hidayah kepada mereka jalan-jalan kami. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang senantiasa berjuang, memperbaiki diri, berhijrah, belajar, berbenah menjadi lebih baik. Maka Allah akan memudahkan, Allah akan memberikan petunjuk terhadap jalan-jalannya. Bukan satu jalan, tetapi subulana. Banyak jalan yang akan Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang berjuang di jalannya. Ada jalan kebahagiaan, jalan ketentraman, jalan ketenangan, jalan kelapangan, dan jalan-jalan ini adalah sebuah hadiah terbesar, hadiah paling indah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berjuang. Saudaraku yang Allah muliakan, kalau kita ibaratkan mendaki gunung misal. Jadi kalau kita ibaratkan orang yang setelah mengucap kalimat syahadat, kemudian dia berhijrah di jalan Allah, maka dia bagaikan orang yang sedang mendaki gunung. Mendaki itu sulit sekali. Sedangkan di pinggir daripada jalan pendakian tadi ada jurang yang mungkin bisa kita bahasakan sebagai jurang kebinasaan. Jalan mendaki itu sulit, dan jalan menempuh perjalanan menuju Allah itu sulit, berat, capek, melelahkan. Dan setelah kelelahan demi kelelahan yang kita dapati dalam proses pendakian, semakin indah ternyata. Semakin mencapai puncak semakin indah. Semakin puncak semakin indah. Pemandangan semakin indah. Mentari yang terlihat semakin indah. Angin terasa lebih, angin yang sepoi-sepoi, lebih enak, lebih adem. Nah, jadi ini orang yang mendaki gunung. Semakin mendaki semakin indah, namun juga dia akan mendapatkan keletihan dan kecapean. Itu bisa kita ibaratkan sebagai orang yang sedang berproses hijrah di jalan Allah. Capek, lelah. Namun kita perlu sadar, saudaraku yang Allah muliakan, syaitan tidak akan membiarkan seseorang dalam pendakian tadi, melainkan dia akan terus mengiming-imingi untuk mereka menempuh jalan yang mudah saja, yaitu jalan menurun. Jangan mendakilah, menurun saja. Kenapa mendaki? Kan capek, mending menurun. Menurun, kemudian menurun lagi, kemudian menurun lagi, hingga dia jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Ini tugasnya syaitan, membuat para pendaki yang menuju tingkat ketakwaan tadi agar mereka tidak lagi mendaki, melainkan harus terjun ke dalam jurang kebinasaan. Saudaraku yang Allah muliakan, maka kalau kita ibaratkan tadi bagaikan jalan mendaki, jihad untuk istiqomah di jalan keimanan itu bagaikan seseorang yang sedang mendaki gunung. Tidak ada turunnya, mendaki, semakin lama semakin lelah. Ternyata para ulama telah pernah membagi bahwa orang-orang yang sedang berjuang istiqomah di jalan hijrah, istiqomah di jalan keimanan, mereka yang diidentikan dengan sedang berjuang, berjihad di jalan keimanan, dibagi dalam 4 kategori. Dibagi dalam empat kategori perjuangan yang mesti kita pahami. Dan nantinya dengan memahami 4 kategori jihad dalam istiqomah dalam keimanan ini, kita mendapatkan gambaran bahwa kita berada dalam proses yang mana ini. Yang pertama, kata para ulama, nilai jihad dalam istiqomah itu terletak pada al-jihadu 'alan nafs. Jihad berjuang melawan kebodohan diri sendiri. Jihad melawan kebodohan diri sendiri. Bagaimana caranya? Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan penjabaran bahwa mereka yang sedang berjihad terhadap dirinya sendiri, berjuang terhadap kebodohan dirinya sendiri, yaitu mereka yang mengimplementasikan Quran surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri
innal insana lafi khusri, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, mereka yang tidak berada dalam kerugian. Wa amilus solihat, mereka yang gemar melakukan kebaikan. Wa tawasau bil haqq, dan mereka yang senantiasa menyuruh berbuat baik, menasihatkan untuk selalu berbuat baik. Wa tawasau bis sabr, dan mereka yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Ini ada 4 inti, ada 4 yang mesti bagi kita yang sedang berjihad melawan kebodohan diri kita, maka pahamilah 4 inti ini. Yaitu 1, beriman, dan beriman ini landasannya adalah ilmu, belajar. Ya. Iman tidak akan benar tanpa ilmu. Begitupun dengan ilmu kita bisa mengenali iman. Maka yang pertama adalah belajar. Yang kedua, setelah proses belajar, beramal. Amalkan kebaikan. Yang ketiga, dakwahkan, tawasau. Ya, dakwahkan apa yang sudah kita pelajari itu. Ajak manusia sebanyak-banyaknya menjadi pelopor kebaikan, bukan cuma sebagai pelaku kebaikan, tetapi pelopor kebaikan itu sendiri. Dan yang keempat, 3 hal ini dirangkum pada yang keempat, yaitu sabar. Sabar dalam proses pendakian keimanan, sabar dalam proses belajar, sabar dalam proses beramal, sabar juga dalam proses berdakwah. Nah, ini al-jihadu 'alan nafs. Jihad kategori pertama yaitu jihad melawan kebodohan diri sendiri. Yang kedua, al-jihadu 'ala syaitan. Jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan. Dan ya, jihad melawan syaitan ini bukan jihad yang sebentar udah selesai, tidak. Tetapi dia adalah jihad yang terus-menerus sampai dengan datang kematian kelak. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk membuat kita berpaling daripada jalan pendakian. Dia akan selalu membisikkan agar kita rehat, agar kita mundur, agar kita jangan menempuh jalan yang berat itu. Mending kita menempuh jalan menurun saja yang kemudian jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Syaitan akan menggoda manusia. Bagi mereka yang terus maju, terus mendaki, dibuat oleh syaitan agar mundur, agar berbalik arah. Bagi mereka yang istiqomah di jalan pendakian keimanan tadi, syaitan akan menyuntikkan racun ria ke dalam hati mereka, sehingga amal mereka itu hilang. Amal mereka itu hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi mereka yang hampir mencapai puncak, hampir mencapai titik daripada keimanan itu, syaitan akan membuat mereka agar terjun ke dalam jurang kebinasaan, yaitu ke dalam kekufuran. Dia akan menyuntikkan virus ketakutan, virus kemiskinan, virus tidak lagi percaya kepada takdir Allah, virus dia akan menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ini diantara upaya-upaya syaitan. Bagi mereka yang sedang berhijrah akan dibuat mundur, bagi yang istiqomah disuntikkan rasa ria, bagi mereka yang hendak mencapai puncak dibuat loncat ke dalam jurang. Saudaraku yang Allah muliakan, syaitan itu sangat agresif. Kalau kita pernah menonton pertarungan tinju misalkan, ya, maka sistem pertahanan paling baik dalam pertarungan tinju itu adalah menyerang. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Jangan biarkan musuh mendapatkan celah untuk menyerang, tetapi serang terus-menerus. Jadi syaitan seperti itu dia. Sistem pertahanan syaitan terbaik adalah menyerang manusia. Agresif sekali, dia serang gak ada berhentinya, gak ada istirahatnya, serang terus-menerus. Capek syaitan pertama, datang syaitan kedua, membantu syaitan pertama. Setelah syaitan kedua juga lelah dan capek, datang syaitan ketiga. Jadi mereka akan terus-menerus menyerang. Sif-sifan mereka untuk dapat membuat kita ini jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Ada yang shift malam, ada yang shift siang, ada yang shift sore. Bagi-bagi tugas. Ada yang tugas ketika makan, ada yang tugas ketika masuk kamar mandi, ada yang bertugas ketika kita bertransaksi jual beli. Banyak sekali, dia keroyokan, saudaraku. Syaitan itu keroyokan tugasnya, rame-rame. Ya, semakin tinggi iman seseorang, semakin hebat
syaitan yang diutus oleh iblis tadi untuk dapat membuat manusia ini jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Maka jihadu ala syaitan, al-jihadu ala syaitan, jihad melawan syaitan sampai dengan hari ini harus kita optimalkan bahkan sampai dengan kita mati. Jangan biarkan ada celah sedikit pun. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersamailah orang-orang yang benar. Enggak cukup ternyata menjaga ketakwaan itu sendirian, karena syaitan main keroyokan. Maka carilah orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, mereka yang solid dalam keimanan, agar sama-sama dapat menjaga. Kalau kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Sendiri itu lebih rentan untuk diganggu syaitan, karena syaitan itu agresif, karena syaitan itu main keroyokan. Maka cari teman, cari komunitas, cari orang-orang soleh yang dapat saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saudaraku yang Allah muliakan, yang ketiga, al-jihad, nilai jihad dalam istiqomah itu al-jihadu 'alal adu. Ya, jihad melawan kaum kafir dan kaum munafik. Melawan dua jenis manusia, yaitu kaum kafir yang mereka tidak akan pernah ridho kecuali kita harus ikut dalam agama mereka. Kemudian kaum munafik yang mereka merupakan musuh dalam selimut. Mereka yang akan menghembuskan dan menyuntikkan racun syubhat ke tengah-tengah umat. Semisal mengatakan, untuk apa berhaji memperkaya negara orang, misal. Untuk apa berhaji cuma di bulan-bulan itu, kan penuh sesak, mending ambil bulan-bulan yang lain. Semisal bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu. Ini adalah orang-orang munafik yang merusak syariat Allah Subhanahu wa taala dengan suntikan-suntikan syubhat ke tengah-tengah umat Islam. Yang keempat, al-jihadu 'alal munkarat wal bid'at. Ya, jihad melawan kemungkaran dan melawan bid'ah yang menyebar di tengah kalangan masyarakat hari ini. Jihad melawan kemungkaran, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tangannya. Dengan tangan artinya apa? Dengan kekuasaan yang dia miliki. Dengan tangan, mungkin dengan tanda tangannya yang itu tercegah kemungkaran, atau dengan tangan ya, dengan kekuasaan yang dia miliki, wewenangnya, jabatannya. Jangan membiarkan kemungkaran itu tersebar di hadapan matanya. Kalau tidak mampu, maka silahkan dengan lisannya, cegah dengan mulut. Saudaraku, hari ini mungkin kita sedang belajar dan kita sedang menulis dan kita sedang menghafal. Ini bagian dari upaya juga suatu saat untuk mencegah kemungkaran. Jangan membiarkan kemungkaran itu. Karena hancurnya Bani Israel, kanu la yatanahawna an munkarin yaf'aluh. Mereka itu tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka biarkan kemungkaran. Makanya mereka dicap sebagai kaum yang dilaknat oleh Allah, bahkan dilaknat oleh lisan nabinya sendiri. Ala lisani Daud. Ya, oleh lisan nabinya sendiri. Karena mereka membiarkan kemungkaran itu, tidak mencegahnya. Kalau misalkan sesuai dengan syahwatnya, mereka ikuti perintah Allah. Kalau memang tidak sesuai dengan syahwatnya, mereka tidak mau mengikutinya. Mereka biarkan kemungkaran. Kalau memang tidak mampu, kemungkaran itu dicegah dengan lisan, maka yang terakhir dicegah dengan hati. Fabi qalbih, dengan hatinya. Fadzalika adhaful iman. Itu adalah orang yang paling lemah imannya. Saudaraku yang Allah muliakan, jadi ada 4 nilai jihad dalam istiqomah bagi kita yang sedang berhijrah di jalan Allah. Bagi kita yang sedang proses mendaki pendakian keimanan, ya, jalan pendakian keimanan. Yang namanya mendaki akan lelah, namun di ujung kelelahan itu insya Allah kita akan dapati keindahan, kita akan dapati kebahagiaan yang hakiki yang akan menanti. Maka kenalilah nilai 4 nilai jihad dalam keistiqomahan di jalan pendakian keimanan ini. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijauhkan dari godaan syaitan yang ingin membuat kita agar jatuh ke dalam lubang dan jurang kebinasaan.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.